Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di dalam channel My Life Time with Jesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar nats firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang menuliskan tentang keadaan manusia pada hari-hari terakhir. Adapun keadaan manusia yang dituliskan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Untuk kesempatan ini saya akan baca kepada saudara dalam terjemahan baru. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari ayat 1 dan sebagian dari ayat 2. Kitab 1 dan 2 Timotius adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang pada waktu itu dipercayakan Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Timotius lahir dalam perkawinan campur. Ayahnya Yunani, ibunya Yahudi. Dia dihormati oleh orang percaya pada waktu itu. Ayat yang pertama, kata ketahuilah artinya adalah pahamilah, kenallah, pelajarilah. Kata hari-hari terakhir itu suatu keadaan atau kondisi dunia yang sudah ditentukan atau pasti terjadi. Kata masa dalam bahasa Yunani itu memakai kata kairos yang berarti adalah waktunya Tuhan. Sudah ada dalam agendanya Tuhan. Kata sukar memiliki arti berbahaya, sulit, ganas, penuh kekerasan, menyakitkan, menyedihkan, memilukan, bahkan menyiksa hati. Kata manusia di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan adalah orang Kristen. Keadaan yang dimaksud dalam ayat 2 sampai 4 ini adalah yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Keadaan manusia pada waktu itu akan mencintai dirinya sendiri. Apa artinya mencintai diri sendiri? Seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri atau egosentris, Bapak Ibu. Segala yang dipikirkan, yang direncanakan, yang dilakukan, tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, akibatnya ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, dia akan menjadikan dirinya menjadi hamba uang. Kata yang dipakai dalam ayat ini adalah kata yang dipakai juga di dalam Lukas 16 ayat 14 yang menunjukkan bahwa orang-orang Farisi yang adalah hamba uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dituliskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Penerapannya bagi kita, mari sebagai orang percaya, kita harus membuka hati, pikiran, dan mata kita untuk mengenal hal-hal yang terjadi di masa sukar. Sehingga ketika hari-hari ini ada hal-hal berbahaya, sulit, mungkin ganas, atau
kekerasan terjadi di mana-mana. Ada peristiwa yang menyedihkan, memilukan hati, tidak membuat orang percaya bingung dan terkejut karena sudah dituliskan sebelumnya. Di dalam 2 Timotius 3:16 dituliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab menuliskan keadaan yang terjadi di dalam 2 Timotius 3:14 terjadi juga dalam kehidupan orang percaya. Waspadalah supaya kita tidak menjadi orang percaya yang mencintai diri sendiri. Tidak menjadi orang yang hamba uang. Sharelah kasih kepada orang-orang di sekitar saudara. Harta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mencintai diri sendiri saja dan menjadi tuan atas uang saudara. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sharekan dari kitab 2 Timotius pasal 3, kiranya menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.